Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, 7 mantan Kapolri temui Jenderal Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri hari ini, saudara. Kedatangan 7 Jenderal Purnawirawan ini untuk mendukung Kapolri membenahi Polri. Arahan Presiden Joko Widodo kepada anggota Polri di Istana menjadi salah satu alasan Kapolri memanggil sejumlah mantan Kapolri ke Mabes Polri hari ini. Ada 7 Jenderal Purnawirawan Polri yang bertemu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri hari ini. Mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar bilang pertemuan dengan Kapolri hari ini memberikan masukan untuk transformasi Polri menjadi lebih baik sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Beserta jajarannya menghadapi situasi seperti itu. Apalagi setelah juga mendapat arahan dari Bapak Presiden kepada seluruh pimpinan Polri dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten kota. Perhatian yang cukup besar dari pimpinan tertinggi Polri yaitu Bapak Presiden harus dijadikan acuan untuk segera dijabarkan atau diimplementasikan di lapangan. Dan kami sudah mendengar apa yang telah dan akan dilakukan oleh Polri sebagai bentuk implementasi dari arahan Bapak Presiden. Presiden Joko Widodo memanggil Kapolri dan anggotanya di tengah 2 kasus besar yang menyeret Jenderal Bintang 2, yakni kasus pembunuhan berencana Verdi Sambo hingga kasus jual beli narkoba Teddy Minahasa. Usai mendengar instruksi Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan Polri akan bertransformasi untuk mengembalikan kepercayaan publik. Tim Liputan, Kompas TV. Peneliti ISS Bidang Kepolisian Bambang Rukminto melihat kedatangan 7 mantan Kapolri ke Mabes Polri sebagai bentuk dukungan untuk Jenderal Listio Sigit Prabowo membenahi institusi Polri. Bambang Rukminto melihat masalah yang terjadi di institusi Polri adalah masalah sistem sehingga butuh transformasi Polri. Kapolri menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit ini adalah sebuah bentuk dukungan pada Kapolri untuk melakukan reformasi tubuh kepolisian atau apa gitu. Karena kalau melihat sebelumnya 2 minggu yang lalu Presiden juga sudah memberikan dukungan secara tidak langsung dengan mengumpulkan semua kasatwil di jajaran kepolisian. Artinya dukungan apa lagi yang diperlukan untuk Pak Listio Sigit untuk melakukan pembenahan di institusi kepolisian ini gitu loh. Makanya kalau melihat bahwa problem-problem yang terjadi di kepolisian saat ini adalah akumulasi dari problem sistemis yang terjadi. Soal pertemuan mantan Kapolri dengan Kapolri, kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano dari Mabes Polri. Selamat petang, Sisko. Sisko, apa saja masukan dari mantan Kapolri untuk Kapolri Jenderal Listio Sigit? Tentunya dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup ini, Ibrahim dan juga saudara adalah untuk memberikan pokok-pokok pikiran terkait masalah transformasi Polri untuk menjadi yang lebih baik. Karena kita mengingat sebenarnya Ibrahim bahwa beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo juga sempat memanggil petinggi dari tingkat pusat hingga daerah atau kabupaten dan kota, memanggil seluruh petinggi Polri di tengah setidaknya ada 2 kasus besar yang melanda para petinggi Polri, yaitu kasus masalah Verdi Sambo dan juga kemudian masalah kasus yang melibatkan jual beli barang bukti narkotika, dalam hal ini adalah Irjen Teddy Minahasa. Tentunya ini menjadi sorotan juga dan juga memberikan masukan-masukan terkait dengan yang sedang dihadapi oleh Polri. Dari informasi yang kami dapatkan, sebenarnya ada sejumlah tantangan dalam melakukan ataupun juga melaksanakan transportasi tersebut. Meskipun langkah implementasi sedikit demi sedikit ini dilakukan, namun tantangan terhadap Polri ini kalau diungkapkan dari hasil pertemuan melalui perbincangan yang kami lakukan dengan sejumlah mantan Kapolri ini menjelaskan bahwa tantangan kultur yang
masyarakat sehingga harus membuat Polri ataupun juga institusi Polri ini beradaptasi dengan perubahan kultur itu dari waktu ke waktu atau masa ke masa. Dan terkait apa kemudian yang diperbincangkan dalam pertemuan antara mantan Kapolri dengan pejabat utama Polri, berikut kami hadirkan kutipan wawancara yang telah kami lakukan terhadap Jenderal Purnawirawan Bambang Hendraso yang merupakan Kapolri periode 2008-2010 untuk Anda. Ini memang dirasakan menurun karena ada beberapa peristiwa, tetapi insya Allah dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri tadi, bahwa langkah-langkah konkret sudah sedang dan dalam dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia dari Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek. Dan selanjutnya kita menyampaikan para purnawan Polri, tolong masyarakat bisa memberikan support sepenuhnya kembali kepada Kepolisian Republik Indonesia. Baik, kalau berdasarkan informasi ataupun juga melihat dari ulasan yang disampaikan pemerintah ataupun juga Presiden Joko Widodo kepada anggota Polri dari tingkat pusat ataupun daerah, kita melihat sebenarnya Ibrahim bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri ini menurun sedikitnya 25%. Kalau bisa kami gambarkan adalah pada tahun 2021 ini berdasarkan hasil survei yang kemudian dikumpulkan oleh Presiden Joko Widodo sendiri, kepuasan publik terhadap Korps Bayangkara ini sebelumnya di angka 80,2%. Namun menjelang 1 tahun setelahnya ini anjlok menjadi 54% pada Agustus 2022. Dan utamanya kemudian Presiden Joko Widodo ini menggarisbawahi ataupun juga meng-highlight masalah sejumlah kasus yang tengah dihadapi oleh institusi penegak hukum ini, yaitu masalah kemudian pembunuhan Brigadir Yosua beberapa waktu lalu, dan yang terakhir adalah masalah penggelapan atau juga peredaran narkotika barang bukti, dalam hal ini ada jenis sabu yang kemudian menjerat atau juga ada sejumlah nama, yaitu Irjen Teddy Minahasa dan juga jajarannya yang terimbas akibat masalah ini. Kemudian juga ada tragedi yang terakhir ada Kanjuruhan yang juga mendapatkan sorotan dari Presiden Joko Widodo. Tentunya masalah-masalah ini tersebut harus diantisipasi ataupun juga dibenahi oleh Polri untuk meningkatkan kepuasan masyarakat yang setidaknya kalau berdasarkan informasi tadi turun dari 80 menjadi sekitar 50%. Dengan langkah-langkah ini diharapkan nantinya institusi Polri ini bisa mengambil langkah-langkah ataupun implementasi agar nantinya SOP-SOP baik di tingkat daerah hingga pusat ini bisa dibenahi dan menjadi perubahan yang lebih baik lagi. Kembali ke Anda, Ibrahim. Sisko, bagaimana respons Kapolri Jenderal Listio Sigit terhadap masukan dari mantan Kapolri? Tentunya dengan mengundang sejumlah pejabat utama juga pada hari ini, dimungkinkan juga ataupun juga dalam informasi yang kami dapatkan juga untuk mengumpulkan sedikitnya 7 mantan Kapolri pada hari ini adalah untuk menerima masukan-masukan yang sebelumnya harusnya digunakan untuk transformasi dari institusi Polri tersebut. Karena kita mengetahui, karena berdasarkan informasi yang kita dapatkan, bahkan Presiden Joko Widodo ini sampai memerintahkan untuk melakukan transformasi. Tentunya dengan pemanggilan ini diperlukan masukan-masukan dari generasi-generasi sebelumnya, yaitu dari generasi kalau kami bisa pantau dari Batiar yang merupakan Jenderal Purnawirawan Polri atau dari Kapolri 2001-2008 tersebut, untuk menjelaskan sejumlah hal ataupun juga tantangan-tantangan di era-era sebelumnya. Tentu kalau misalnya berdasarkan informasi yang kami dapatkan, berdasarkan hasil paparan dari sejumlah mantan Kapolri ini, ada perubahan waktu ataupun juga masa dalam menanggapi masalah transformasi. Karena transformasi sebenarnya sudah dilakukan sebenarnya Ibrahim sebelumnya dari waktu ke waktu, namun memang masalah yang harus dihadapi oleh Polri tersebut adalah bagaimana menyesuaikan ataupun juga beradaptasi dengan kultur masyarakat yang terjadi pada saat ini. Kembali ke Anda, Ibrahim. Terima kasih Francisco Donasiono untuk laporan Anda langsung dari Mabes Polri.